Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo, shalom. Halo semuanya. Halo, Halo. apa kabar? Jumpa lagi. Hai. Jumpa lagi. Gua mau hai ala Jokowi gak bisa loh. Panjang banget. Gimana? Salam sejahtera. Halo, Om Swastiastu. salam sejahtera. Lia, more practice. Ya makanya. Halo, ketemu lagi sama kita semua di sini. Ada Lia, Hai. ada Mbak Afi, Halo. ada Anas, Halo. ada gua Cencen. Nah, hari ini juga nggak ada Yurika lagi. Sibuk banget sih. Absen Kemana dia. sih dia? Iya. Gila deh. Sibuk dia. Banyak panggilan ya. Karir online dia, wanita karir online. Oh, siang malam tunggu panggilan ya itu. Iya. Ya udah, nggak apa-apa deh. Tanpa Kak Yurika kita tetap ngobrol-ngobrol aja. Semoga Kak Yurika nanti bisa gabung lagi sama kita. Mungkin juga banyak yang kangen sama Kak Yurika, bosen sama kita doang. Ditunggu aja kehadiran lagi. Kemarin itu gue iseng aja sih, gue baca-baca sedikit. Gue kalau baca-baca emang cuma sedikit ya, karena hobi gue nggak terlalu baca. Percaya gua. Makasih. Mengenai stewardship. Jadi intinya itu dia kayak pengelolaan gitu loh. Jadi apa yang Tuhan kasih ke kita itu sebenarnya bukan benar-benar milik kita pribadi, tapi itu juga harus di-sharekan, harus dikelola, harus dikembangkan demi kesejahteraan bersama. Intinya stewardship tuh kayak begitu. Jadi apa yang Tuhan kasih, gue lagi ngebayangin apa sih yang Tuhan kasih gitu ya ke kita gitu. Banyak banget sih, semuanya Tuhan kasih, nggak ada yang Tuhan nggak kasih gitu ke kita. Semuanya itu milik Tuhan. Jadi bumi ini, uang yang kita punya, waktu yang kita, waktu yang kita punya gitu. Suami. Suami yang kita punya ya juga pasti dari Tuhan. Dari siapa lagi? Emang Harus dikelola juga kan? Terus dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik. Iya, jadi gue lagi mikir-mikir gila ya. Banyak banget yang Tuhan kasih gitu. Nah gue kemarin tuh lagi, ya lo orang tahu lah gue mengakunya hobi ya. Kadang-kadang hobi ini bisa menjadi sesuatu yang sangat positif, tapi bisa juga akhirnya jadi yang sedikit negatif sih. Yang gue masuk sedikit negatif tuh, gue kan hobi nonton. Gue udah bilang kan nggak hobi baca kan, nggak suka baca. Nah kadang-kadang gue berasa nonton itu penting gitu buat gue. Gue juga. Masa? Iya, jadi gue kalau udah pulang kerja itu mandi, kalau emang nggak ada acara apa-apa gitu ya, nggak ada tugas apapun, nggak ada acara komunitas, nggak ada PR apapun gitu, gue tuh langsung setel TV. Jadi gue kebayang deh, gue bisa nggak punya kulkas, tapi kalau nggak punya TV kayaknya hidup gue agak susah gitu. Gua percaya sih. Dulu aja lu iklan aja lu tonton kayaknya seru banget. Iya loh, gue pernah nggak punya, lu bayangin ya, gue suka minum air dingin, gue pernah nggak punya kulkas setahun dan gue survive. Tapi lu mesti punya TV. Gue masih punya TV. Begitu TV Supaya rusak, lu tahu beli air di mana. Iya benar. Kalau haus dia lihat iklan doang. Udah langsung gak haus. Kenyang, dia langsung gaus. Iya, gue jadi begitu TV rusak aja gue bisa cranky terus minta, gimana nih, ayo kita kredit TV baru, ayo gitu. Udah mulai panik gitu kan kalau soal TV. Jadi, Pantesan di rumah lu TV-nya 5 kali badan lu ukurannya. Iya. lah Depan agak tempat tidur metafora. lagi. Iya, jadi gitu deh. Jadi gue Kulkas berasa sama TV gedean TV dia. kayaknya bener Nas. Kulkas cukup buat nyimpen air aja. Bener, gak ada isinya mbak. Gue secara gue gak masak gitu ya. Sedih banget gue ke rumah gue.
Ya kulkasnya dia layar TV tau gak? Ini masih terus menghina gue ya, terus. Ya, jadi gue berasa ya udah deh pulang kerja gitu, gue kalau nggak ngapa-ngapain gue nonton gitu. Dan abis itu waktu gue berasanya abis gitu, udah malam tahu-tahu tidur. Besok bangun udah kerja lagi gitu. Jadi kalau gue total banyak banget waktu yang gue habiskan buat nonton gitu. Nah waktu gue baca mengenai stewardship itu, gila. Gue mikir lagi, gila. Banyak juga ya waktu gue nonton ya. Gue berasa sih gue nonton berguna ya buat gue ya. Tapi gue nggak tahu itu kayaknya nggak berguna buat pengelolaan orang lain. Dan maksudnya bagaimana gue memberikan diri. Gue nggak tahu deh kalau kalian gimana. Kalau gue ya, sejak PSBB diinstruksikan sama Jokowi nonton drakor aja gitu ya. Biar happy. Padahal tahun lalu. Udah nonton drakor aja di rumah gitu kan. Gue kan nurut pemerintah ya. Dari aturan sekian pemerintah. Dari sekian peraturannya Jokowi itu doang yang lu inget ya. Iya, Itu paling penting kayaknya. paling penting. Emang dia ngomong begitu, literally gitu. Iya, literally. Iya benar-benar. Nonton. Ya Dia biar bilang- happy. Dia maksudnya dia gitu, malah mention nonton drama itu. Korea kan. Gue jadi ikutan. Itu biar Enggak lah, orang-orang pada excuse nggak aja keluar, pada nggak Ya. keluar. Nah, dulu, tapi jadi I di mean rumah. drama Korea. Kenapa dia nggak bilang drama Indonesia gitu maksud gua? Iya. Mungkin dia juga suka. Dia suka drama itu. Ya, Jadi- balik. Nggak, kalau drama Indonesia kan produksinya juga nggak bisa loh. Itu menyebar virus kalau diproduksi di Indonesia. Biarin aja di Korea. Nggak, gue juga punya struggle sih dulu. Maksudnya waktu awal pandemi gitu segala macam gitu, gue ngerasa ya udahlah gue nggak di rumah aja gitu kan. Akhirnya gue nonton Korea gitu kan. Ya apa yang bagus gitu kan. Lu tau kan kalau film Korea kan ya gitu deh. Maksudnya kadang-kadang edik gitu ya. Maksudnya kapan nih episode, kayaknya kalau misalnya mesti abisin gitu. Kalau bisa dihabisin gitu ya. Dulu gue awal-awalnya waktu nonton film Korea juga begitu gitu kan. Awalnya Nggak begitu, tidur dong. bisa kalau nggak habisin, tidur, gila. bisa tidurnya ya kalau udah ngantuk banget sih gue tetap tidur sih. Cuma maksudnya biasanya tidur jam 11 gitu ya. Kita kalau lagi Jam nonton film 3. Korea bisa tidur 1:30 gitu kan. Habis itu baru tidur. Besok kan celeng-celeng terus gitu. Maksudnya kadang-kadang suka keinget-inget gitu kan, keinget-inget perasaannya itu jadi campur aduk gitu kan. Ya kan? Itu yang bikin gue nggak mau nonton itu Film Korea ya. drakor, apalagi yang seri-seri gitu ya. Nah, tapi kalau gue sekarang udah tahu caranya. Maksudnya nggak benar juga ya begini. Maksud gue emang stres, butuh stress relief sih, boleh sih butuh buat stress relief gitu ya. Cuma ya nggak benar juga kan. Maksudnya jadi gue tidur telat gitu kan. Terus gitu besok paginya bangun jadi kerjaan berantakan. Kalau gue jadi sekarang nggak sebenarnya nggak tahu ya, mungkin nggak lama kelamaan gue nonton film Korea jadi biasa aja gitu. Perasaannya nggak terlalu gimana ya, itu sesuatu yang biasa aja gitu, kayak sesuatu yang biasa aja, jadi nggak terlalu euforia kayak dulu gitu ya. Pertama kali nonton film Korea tuh kayaknya wah terlalu terhanyut gitu ya, ganteng gitu kan, nggak macam. Kalau sekarang kan udah sering lihat yang ganteng-ganteng bosan. Soalnya dia lagi ya orangnya. Iya, dia lagi terus gitu. Jadi gue sekarang ya males juga kalau misalnya nggak terlalu bagus amat ya gue nggak. Terus gue mengatur dirinya gini sih. Biasa kan film Korea tuh ada yang ongoing, ya kan. Kalau ongoing kan paling seminggu dia tayang cuma 2 kali, gitu loh. Jadi gue suruh nonton aja. Maksudnya kalau seminggu cuma 2 kali ya gue nanti nonton pas lagi sempet kapan gitu ya. Pas lagi sempet, nggak kadang-kadang gue juga lupa. Oh udah tayang ternyata. Gue kagak nungguin gitu karena udah seminggu lewat. Gue nggak tahu, lupa ceritanya apa. Terus gitu oh iya nih. Nah gitu doang, paling gue gitu doang. Jadi dan itu biasanya kan kalau film gitu tuh tayangnya malam. Dia malam tuh jam 9 baru tayang di Netflix yang episode barunya. Nah itu kan pas banget waktu gue mau tidur dan waktu gue bisa nonton, luang kerjaan gue udah beres. Jadi gue sekarang nggak pernah lagi, jarang banget nonton yang film-film yang udah kelar gitu ya. Jadi gue nonton tuh yang ongoing aja, dan itu membantu gue mengatur waktu nonton gue gitu. Jadi maksud lu nontonnya udah nggak maraton lagi gitu kan? Kalau dulu Udah maraton. nggak, iya dulu tuh weekend gue hajar gila bisa berapa episode gitu kalau lagi nggak kerja ya. Kalau lagi nggak kerja nih kan, maksudnya kan kita kan bisa ngatur gitu kan. Wah, gue hajar tuh biasanya satu hari bisa 7 episode, 8 episode, satu episode aja 1 jam kan. Iya betul. Bayangin aja lu 24 jam, gue tidur 10 jam, tidur 8 jam lah gitu. 8 jamnya lagi gue nonton, gila. Makannya depan TV 38 kan lo. jam. Makannya depan TV. Untung Sisanya lu gue nggak ngapain ya?
Sisa gue ngapain? Anak 3. Lu bayangin aja untung anak gue keurus. Luar biasa Oleh Bapak orang Uno. lain. Laki gue yang ngurusin. Kalau Mbak Afi sebenarnya kayaknya nggak suka nonton nih Mbak Afi nih. gue tuh suka nonton. Gue tuh hobinya salah ya nonton gua? sebenarnya. Gue suka nonton. Tapi gue suka nonton terutama film-film yang film detektif, film drama gitu-gitu ya. Nah, tapi gue tahu tuh kalau nonton serial itu kan memang dibikin supaya kita pengen nonton lagi dong nextnya gitu kan. Nah, jadi sekitar tahun lalu lah, sejak sebelum pandemi sih, gue tuh di rumah tuh TV kabelnya itu yang ada TV on demand itu loh, yang lu bisa nonton kapan aja gitu kan. Terus gue merasa gue terbebas dari keinginan untuk nonton saat itu juga, karena berarti siang gue bisa di jam-jam produktif gue ngerjain hal-hal yang produktif gitu kan. Tapi malam gitu lelah gitu dan nonton gitu kan. Karena gue pikir bisa nonton yang udah lewat lah gitu. Nah, jebakan Batman-nya adalah bisa nonton yang udah lewat, terus gue nontonnya gak cuma 1 doang, 2 episode, 3 episode, seru ya, 4 episode. Lewatnya banyak. Gitu kan. Kenapa? Lewatnya banyak. Iya, lewatnya banyak. Udah gitu kan kalau di TV kabel gitu kan, tengah malam itu emang bagian ngulang-ngulang kan, riran kan, ada yang berderet 1, 2, 3 itu bisa gue tonton gitu kan. Nah, gue sempet lah waktu itu terjebak selama beberapa bulan lah, jadi gue tidurnya jadi malam karena malamnya nonton serial kayak gitu kan. Terus jadi itu kayak Anas pagi-pagi challenge karena kurang tidur, karena pagi tetap harus bangun ya. Gue nggak pagi-pagi amat sih, tapi gue ya bangun harus jam segitu gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi gue menghindari film serial nih sekarang gitu. Jadi, nah apalagi sekarang zaman kita mulai pandemi PSBB gitu kan, Netflix atau apalah segala macam TV itu kan merajalela ya, lu bisa cari film apa aja gitu. Iya benar Mbak. Di handphone lagi sekarang, bukan di TV lagi. Betul. Mm-mm. Gue agak capek kalau ngeliat di handphone ya, tapi ada laptop. Jadi nonton di laptop. Gitu. Terus suami-suami pada gimana sih? Maksudnya suami-suaminya kalian oke nggak kalian nonton sampai malam gitu? Dia juga nonton laki gue mah. Lebih parah. Kalau gue ya, suami gue tuh nggak tahan ya nonton lama. Jadi dia tuh biasanya nonton yuk ya 1 episode. Kadang-kadang episode belum selesai dah, aku ngantuk, dia tidur. Terus gue bisa lanjut. Gue tuh lebih tahan melek daripada dia gitu. Jadi gue lanjut. Dia mungkin cuma nonton 1 episode, gue bisa nambah 2 episode lagi. Aduh pokoknya parah gitu. Jadi ya kalau gue sih ya itu salah satu juga sih yang gue sadarin, akhirnya gue merasa aduh nih gue ngapain ya. Memang gue tidak mengambil waktu produktif gue, tapi pagi-pagi gue celek. Jadi ya gue pagi-pagi ya gue susah konsen gitu kan. Jadi ya gue menghindari film serial sebenarnya. Jadi sekarang ya gue tetap sih gue nggak setiap hari juga sih sekarang nonton. Gue biasanya nonton itu jadi reward buat gue. Kalau misalnya gue hari ini nih gue kan punya checklist ya, gue mesti ngapain hari ini, atau gue punya goal apa gitu kan. Semua checklist gue tercapai atau gue merasa gue perlu dapat reward, gue nonton malam. Gue bilang sama suami gue, gue nonton ya malam ini gitu, karena gue mau mereward diri gue gitu kan. Gitu doang. Cuman ya gitulah, gue akhirnya sekarang udah mulai bisa mengatur jadwal sih. Jadi sebenarnya kuncinya sih di time management ya. Tapi nggak kangen ya Mbak? Maksudnya nggak kepengen kan? Tadi kan sebenarnya salah satu kesukaan gitu kan? Iya. Akhirnya enggak sih. Akhirnya enggak. Maksud gue akhirnya enggak tuh dalam arti gue merasa ternyata gue nggak nonton juga nggak apa-apa gitu. Okay. Pertama filmnya tetap berlanjut, orang-orang tetap ada yang nonton, tetap box office filmnya walaupun gue nggak nonton gitu ya. Tapi gue juga nggak nonton, gue nggak apa-apa kok, gue gitu, nggak ada yang gitu. Akhirnya gue merasa gitu, jadi ya udahlah, gue sekarang memang lagi ketat menjaga waktu supaya nggak terbuang-buang gitu. Oh iya. Soalnya siang juga sibuk ya Mbak. Lumayan dari segi nonton. Cuman kalau yang mengganggu gue lagi ya waktu itu sekarang tuh lebih banyak ke distract sama medsos sih. Gue kalau udah mulai buka handphone, buka WA gitu ya, buka WA untuk urusan yang benar, maksud gue urusan yang benar, urusan
kerjaan kayak atau urusan apa gitu ya, komunitas gitu kan. Begitu buka kan notif banyak yang belum dibaca. Iya. Aduh, itu pengen buka aja gitu. Kayak gitu. Terus sekarang tuh di handphone ya gue pindahin tuh medsos gue pindahin ke layer ketiga. Jadi yang di depan itu yang Oke. penting, tapi ya gue taruh WA di situ, harusnya gue pindahin. Tapi gue WA tuh kadang-kadang buat kerja ya. Iya. Jadi gitulah. Jadi memang kita perlu ya gitu sih. Itu sih yang gue lagi mengurangi sih. Jadi sekarang gue jadwalin juga buka WA itu jam berapa gitu. Oh, oke. Semua serba terjadwal ya, Mbak? Iya, gue belajar pakai time management. Oke. Jadi yang paling penting udah ada schedule-nya. Nah yang kosong-kosong, oh ini buat buka WA. Awal-awal susah sih. Buka WA 1 jam bisa, gue kasih waktu 1 jam. Bisa sampai 1,5 jam. Molor. Molor ya awal-awal gitu ya. Lama-lama ya akhirnya belajar gitu sih, belajar time management gitu. Oke. Gitu sih. Nah, gue nggak tahu nih. Kalau teman gue yang satu lagi, gue tahu di rumahnya tuh lengkap banget semua program TV. Di semua ruangan ada TV yang gue tahu sih. Betul, dan iya benar. Punya Lebih gue parah dari lu. Karena kan punya TV-nya gue gede. mungkin TV-nya satu gede. Nah, kalau punya dia ya, dia mungkin nggak gede-gede yang gimana, tapi banyak gitu, Mbak. Kalau Semua dijajal ruangan jadi ada. lebih gede dari punya lu, Jen. Iya. Jadi kalau digabung ya Allah, itu segede apartemen gue, bukan cuma TV gue. Pokoknya kalau kita nginep rumah dia, kita bisa nonton TV favorit kita masing-masing aja. Bisa Betul, ruangan. tanpa rebutan. Di mobil Ya, ada. Di mobil Semua ada. program Kamar mandi ada. semua programnya dia punya, bayangin. Nah, gue nggak tahu ada gimana dia. Terus Lia nggak bisa jawab nih, kita ngomongin dia terus. Biarin aja. Gue itu gue nggak tahu ya, gue tuh punya rasa bersalah sih kalau gue nonton. Ya biarpun TV gue banyak, tapi semuanya nggak nyala. Yakin nggak nyala? Nggak bisa nyala bareng sih. TV itu hanya memberikan rasa aman. Apakah Oke. dia menyala apa enggak itu urusan belakangan. Cuman Mana lu punya layar komputer yang lebih canggih ya. betul. Di meja aja layar gue ada 5. Nah kan? Semua ada Netflix-nya. Dan semua ada Netflix-nya. Ya itu penyakit gue sih. Kalau mau dibilang gue itu nanti kita bahas itu soal containment ya. Itu ntar bahas itu satu cerita lagi lah sendiri itu. Cuman gue soal nonton itu gue nggak kayak Cencen sih. Yang iklan aja kayaknya menghibur gitu. Yang ada gue emosi kalau sama iklan pengen gue lempar. Sekarang udah enggak kali, Li. Ya ampun, Udah pandangan lu bagus segitu sih buruknya iklannya ya. terhadap gua. Ya Allah. Cuman emang gue selalu berpikir kalau gue udah merasa bersalah, gue emang selalu cari cara untuk mengconvert. Gue inget banget tuh waktu tuh si Riko sama anak-anak komunitas lagi pergi mission trip ke Maumere. Jadi gue waktu itu weekend di rumah. Aduh gue seneng banget tuh kan gak ada orang di rumah kan, gue sendirian. Ya udah gue nonton waktu itu zamannya Crash Landing on You. Gue malas nonton tadinya, tapi terus teman-teman kantor gue semuanya pada ngomong kayaknya bagus banget kan gitu. Jadi gue kan penasaran, ya udahlah gue nonton. Bener nggak bisa berhenti. Akhirnya gue dari Jumat malam sampai gue udah punya target. Pokoknya sebelum Riko pulang, gue harus kelar nonton. Jadi Ya ampun. gue nggak keluar kamar gue gelap, gue nggak mandi hari Sabtu seharian, cuma di tempat tidur, makan di tempat tidur, minum di tempat tidur, semua sampai Sabtu kelar, bener-bener kelar pas harus jemput Riko ke airport. Jadi udah kelar. Itu target yang mulia. Tapi habis itu Isi gue waktu merasa luang banget ya. Gue Hebat merasa dia. bersalah. Gue merasa bersalah. Akhirnya besoknya gue mengkonvert itu menjadi tulisan yang akhirnya gue post di web gue, di blog gue, terus udah gitu gue post di social media gue. Ya urusannya akhirnya gue mengkonvert gimana cinta Tuhan itu mengalir lewat film itu. Nah, jadi mulia banget kan gue kan kesannya kan. Dia paling bisa ngeles emang. Emang dia langsung jadi tulisan, dia curang dia. Langsung gue convert jadi tulisan. Nah kemarin ini gue masih baper nih sama my lecturer, my husband ini. Belum jadi apa-apa. Masih berasa gak enak hati lo ya. Sebelum jadi tulisan lo gak enak hati lo ya. Gak enak hati gue. Soalnya gak jadi berkat buat sesama, cuma buat gue doang. Kan gue berasa bersalah. Udah selesai Li. Ya udah cepetan selesain tulisannya.
Udah habis. Udah habis dari kemarin. Gue sehari 8 sesi 1 hari. Gile. Dari hari Sabtu pagi gue bangun sampai kemana ada apa? Minggu. Itu pun kalau Sesi apaan sih? satu sesi, Satu season. Seri-seri. Oh, satu Season. season. Oh. Season 8 episode ya. Iya, Gile. habis. Nah itulah yang kayak gitu-gitu tuh yang membuat gue takut nonton serial. Karena gue pasti kan kayak gitu. Karena gue udah pernah mengalaminya. Gue nggak Zaman suka dulu Mbak gua kalau nggak seri. Buat gue, lu udah invest, terus lu nggak tahu latar belakang dari sesuatu, langsung detail. Buat gue itu nggak asik. Gue jadi harus tahu detail dari latar belakangnya sampai. Itu sebabnya gue lebih suka seri daripada satuan. Oh iya benar. Ingat nggak? Ini kan nggak ada Yurika, kita ngomongin Yurika. Ingat nggak yang waktu kita WA nama dia bilang udah nonton depannya sama akhirnya doang. Oh buset, nonton kok depan sama akhir doang. Gue juga gak bisa. Gue sebagai OCD nggak bisa tuh. Gue menikmati proses. Betul. OCD gue nggak bisa. Proses itu penting. Apalagi kalau gue gak tahu deh, kalau buat Anas kan suka yang romantis gitu, mungkin proses cowok itu ngomong, situasi dia ngomong itu penting buat Anas ya kan Anas? Gue tuh suka sama psikologi gitu sebenarnya. Gue tuh maksudnya gini ya, kita kan nggak pernah, gue nggak tahu meskipun di film kadang-kadang fake ya dan dibikin gitu. Tapi kan menurut gue film itu juga dapat inspirasi dari orang-orang ya. Kita kan nggak pernah mengenal orang bener-bener kadang-kadang ya. Maksudnya kita nggak pernah mengenal orang tuh kayak gimana gitu kan. Dalam kan gitu lewat, ya. Iya, kalau lewat film kan ada karakter-karakter yang tonjolin gitu ya. Meskipun itu kadang-kadang fake di dunia nyata, kadang-kadang nggak ada gitu. Tapi gue ngerasa kalau masalah relasi, masalah apa tuh gue suka tuh mengamati gitu loh. Ya. Gue suka itu. Gue setuju sih. Gue gue sama kayak Mbak Afi sih. Gue suka film-film detektif, thriller kayak gitu-gitu yang Anas bilang psychology juga gue suka, tapi gue nggak terlalu suka yang kayak drama romantis melo-melo gitu ya. Gue nggak suka yang gitu-gitu. Jadi gue lebih suka yang lebih mikir kayak gitu. Ya. Habis nonton drama hantu-hantuan. Habis nonton drama hantu gue nggak suka tuh. Gue paling nggak suka horor. Lu kerjanya kuli ya Chan? Berseri. Sehari gak mikir, kuli. Sehari gak mikir, iya. Jadi lu butuh Lu mikir bayangin setelah kerjaan itu. gue segitu entengnya ya. Gue gak pernah Iya makanya. Luar biasa. Tapi gue jadi mikir loh, gara-gara si Cen tadi bilang, maksudnya ini stewardship ya, waktu ya. Gue tuh tadinya nggak terlalu mikir. Maksud gue yang as long as itu gue ngerasa seperti merawat diri, terapi diri sendiri, menghibur, sehat jiwa raga gitu kan. Sehat jiwa lah ya, raga belum tentu kalau begadang ya kan. Tapi maksud gue pikir-pikir kalau misalnya memang itu stewardship ya, maksudnya berarti kan harus ada sesuatu yang tadi Cilia bilang gitu kan, maksudnya bermanfaat juga buat orang. Maksudnya jangan sampai gue membuang waktu percuma dan nggak ada apa-apanya gitu. Maksudnya tidak apa ya, membuang waktu percuma dan nggak ada hasilnya kali ya. Selain buat kesenangan gue doang, pleasure gitu kan jadi merasa bersalah tuh gue. Bener nggak? Iya lu buang-buang waktu lu. Kapan Nas merasa bersalahnya? Sekarang baru lu denger. Abis lu denger. Ntar malam gue mau nonton lagi sih sebenarnya, mau tidur. Iya, jadi sebenarnya sih kayak gue bukan lumayan sih, gue emang takjub gitu ya ke Mbak Afi gitu. Dia bisa manage waktunya, bisa on schedule gitu. Dia tahu kapan dia harus kerja, karena mungkin kerjaannya banyak, dia tahu kapan harus bagi waktu. Gue rasa manajemen seperti itu atau pengendalian diri seperti itu penting kita lakukan gitu untuk waktu. Yang kedua juga ya balik lagi nih, kita juga harus ingat gitu, harus sadar bahwa waktu itu juga adalah sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita gitu. Jadi kita nggak bisa bilang juga, nggak cukup nih waktu gue 1 hari 24 jam tuh nggak cukup gitu. Buat diri gue aja nggak cukup, gimana buat orang lain gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk itu. Karena kalau dipikir-pikir berapa banyak sih waktu yang kita kerjakan yang benar-benar bukan buat orang lain gitu. Yang kita lakukan semua buat diri kita. Kita cari duit buat diri kita. Gitu kan, walaupun nanti misalnya ada dari hasil penghasilan kita lakukan atau kita berikan ke charity ya, gue nggak tahu lah, itu nanti kita bahas lagi lah di tempat lain gitu mengenai budgeting atau apapun ya. Nah terus habis itu pulang misalnya udah kayak gue gitu nonton, nah itu kan juga buat gue, untuk kesenangan gue, pleasure gue, untuk security-nya gue, untuk ngilangin capeknya gue, bukan ngilangin capeknya orang lain gitu. Jadi semua yang gue lakukan itu waktu itu benar-benar buat gua gitu, tanpa kita memikirkan
orang lain tanpa Harusnya kita- bisa berguna buat apa? Sesuatu yang Betul. lebih baik daripada buat kita doang gitu kali ya. Iya betul. Jadi Iya. yang dimaksud dengan stewardship ya itu mengelola sesuatu yang Tuhan kasih, termasuk juga waktu di sini, Ya. ya, supaya itu benar-benar bisa dijadikan berguna buat orang lain gitu. Jangan cuman mi lagi gitu, gue lagi gitu yang dipikirin gitu. Karena kan gimana ya, satu hari 24 jam buat tidur aja kita udah berapa? 6 jam kan? 6 jam lah, 6 sampai 6 8 jam ya. 6 sampai 8 jam 10 buat lah, diri kita 10. sendiri. Ya, 10 lah kerja buat 8 jam. dia. 10 buat gua. Oh, Ya, enggak 10 Tunggu jam. dulu, jangan dulu 10 kalau dia nggak nonton. Iya. Ya benar Kalau juga. dia nonton Oh bisa lebih. 8. Kalau mau berarti sebenarnya ngitung-ngitung waktu tuh boleh juga tuh ya. Maksudnya 24 jam. Coba lu gue pengen tahu yang buat kita sendiri Ya. berapa, yang buat tidur aja dulu ya, orang yang lain. pasti ya. iya. Yang pasti kan kita tidur nih 8 jam katakanlah ya Oke. rasanya ya. Sampai 8 7 jam. 8 jam. Terus udah gitu Terus kerja. buat apa? Kerja 8 Kantor jam lah, juga anggap ya. orang kantoran gitu. Iya. Ya, 8 jam. kantor atau bisnis kan tetap ada jam kerjanya kan 8 jam 8 ya. jam. Mm-mm. 8 jam. Terus berarti 16. sisa 8 Udah jam 16. Sisa 16. 8 jam lagi. kan? Sisa 8 jam. Itu 8 jam lagi misalnya buat Makan buat kita, boker buat kita. Iya. mandi segala macam, let's say berapa? 2 3 jam? 3 jam. 4 jam? 3 3 jam jam, ya. cuci-cuci, bersih-bersih segala gitu, Iya, nyapu apa 3 buat jam. kita juga kan 3 itu. jam. Masih ada sisa berapa jam tuh? 5. Masih ada 5 sisa jam. 5 jam. Cocok lah buat nonton 5 jam ya, salah ya? 5 episode. Makanya, enggak nih mumpung 5 nih, kita episode. ngomong nih, mumpung nih, siapa tahu ada anak yang aktif di komunitas juga, jangan komplain disuruh nge-sell cuma 2 jam. Doa 1 jam kita. Doa Komitmen 1 kita jam. doa 1 jam. Iya, doa 1 Bisa jam. 30 menit. Dua 1 jam ya. Berarti 5 tadi kurangi 1 jam. Masih ada 4 jam. 4 jam. Hmm. Terus kita kan Nah. juga nge-sell itu kan cuma seminggu 2 kali loh, nggak tiap hari. Iya, makanya. Hmm. Kan Betul. jadi kalau di seminggu 2 minggu sekali deh, bukan seminggu 2 kali, 2 minggu Iya. 1 kali. Berarti Iya. sedikit sekali waktunya itu. Tapi benar Makanya tuh. yang Gue jadi kepikiran tuh bikin pembagian waktu. Time management. Iya, harus iya. kasih judul. Berapa waktu yang kuberikan untuk Tuhan? Cie. iya. Iya dong. Ya udah, Kan jadi waktu kita kan dari Tuhan. Ya pertama pasti untuk Tuhan dulu. 2 pasti untuk keluarga. 3 baru deh buat pekerjaan atau bisnis atau yang lain-lain ya kan. Sebenarnya pekerjaan Harusnya. juga Dulu kan prioritasnya buat Tuhan juga. buat Kali ya. keluarga lah ya. Buat Iya. keluarga kan maksudnya buat Nah, itu mengerjakan dalam kan. panggilan. bagian dari tanggung jawab kita kan. Itu dalam. Mengerjakan panggilan kita. Pekerjaan buat Tuhan itu dalam tuh. Asal lu jujur aja sama diri lu sendiri. Bener apa bener. enggak? Gitu kan. Lu kerja, Buat siapa gitu kan. buat bayar Netflix, Nah, Pak ya, buat 5 balik-baliknya gituan lagi. buat beli pulsa, Betul. nonton Telegram. Kayak yang suka nonton mungkin sekarang seminggu sekali nonton film yang agamis gitu. Cila agamis. Tapi jujurnya ya itu membuat gua sekarang jadi makin nggak mau nonton film yang aneh-aneh. Buat gua yang paling bener adalah nonton biografi orang. Pertama, lu buang waktu tapi lu nggak dikibulin. Karena itu adalah yang aneh-aneh itu apa maksud lo? Horor. Lu bukannya seneng nonton horor? Tapi gue sukanya nonton horor yang true story. Oh, oke. Oh, kayak eksorsis gitu-gitu. Dukun santet gitu. Itu terus story loh, Li. Iya salah lu. Itu terus story. Babi ngepet. Ya ampun, film horor tuh paling gak bisa gue terima deh. Ya udah. Anyway, Ya udah terus deh. Kalau ngidul. Kalau terus gitu, ya, kalau gue sih pemikirannya gitu aja lah. Maksudnya di masa pantang puasa ini, di masa prapaskah ini kita diingetin lagi nih. Buat kita berempat aja lah dulu di sini gitu. Nggak usah ngingetin orang lain, ingetin. Gue kemarin udah diingetin Malia pengen nonton Imperfect the series. itu pendek sih tuh. Lucu itu. Lucu. Iya itu lucu. Tapi pendek dia nggak Diri kita panjang-panjang sendiri. amat. Cen, lu tadi Halo? loncat keluar, Cen. Iya, untung bukan jendela, cuman sinyal. Gimana, Cen? Gimana? Iya, jadi maksud gue kita ini kan udah di masa pantang puasa gitu. Jadi kita mau bangun awareness lagi lebih dalam. Kita mau
berefleksi lebih dalam. Untuk kita berempat aja lah dulu di sini. Tapi kita sekalian mau ngajak Sekawati gitu untuk sama-sama berpikir yang Tuhan kasih itu banyak. Salah satunya adalah waktu gitu. Jadi kita mau pakai waktu kita sebaik-baiknya, bukan hanya berguna untuk kita dan keluarga kita, bukan hanya untuk itu, juga untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk sesama kita, untuk komunitas kita. Pokoknya intinya kita nggak mau cuma berpikir semua waktu itu buat gua, itu hak gua. Orang lain nggak boleh ganggu waktu gua gitu. Kita harus berpikir bahwa waktu yang Tuhan kasih adalah juga untuk dibagikan ke orang lain, untuk sesama gitu. Jadi tidak terbuang sia-sia dan nggak sampai abis itu kita nyesel, oh iya ya selama ini waktu gua buat apa aja ya? Kayaknya gua nggak ngapa-ngapain dalam hidup gua gitu. Itu sih. Iya betul. Setuju. Betul. Ya. Nah, kalau gitu kita mau ajak Sekawati untuk bilang kalimat ajaib kita. Ya, belum ya? Soalnya mulut lu udah mencong. Soalnya iya. Mulut lu udah begitu. Gue pikir udah. Ternyata dia freeze. Ternyata dia freeze. Ya udah. Teknologi. 3. Wake up, princess. Ya udah kalau gitu kita mau udahin obrolan kita hari ini. Jangan lupa visit ke Instagram kita sepatukaca.talk. Kalau mau kasih ide untuk topik, untuk mau kasih komentar, mau ngobrol sama kita bebas lah gitu. Tapi kalau merasa itu menghabiskan waktu dengan sia-sia nggak usah dilakukan. Gitu. Tapi kalau merasa itu berguna silakan dilakukan. Kita ketemu lagi di talk kita yang berbeda di minggu depan. Bye bye semua. Bye. Stay safe See you. semuanya. Stay safe ya. Bye. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikas kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikas yang lain.